Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari pada pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas, kita mulai dengan bersaat teduh. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Engkau masih berikan nafas kehidupan buat kami. Engkau masih memberikan kami tubuh yang sehat, dan jika sebentar kami akan memulai hari kami dengan terlebih dahulu membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan Yesus yang pimpin sertai supaya kami dapat membaca dan merenungkan firman-Mu dan dapat melakukannya dalam seluruh kehidupan kami hari lepas hari. Pimpin, tolong sertai kami Tuhan dalam setiap pembacaan dan perenungan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Renungan kita pada pagi hari ini diberikan judul Berani Berbeda. Diambil dari 1 Petrus 4 ayat 1-6 dengan fokus kita pada ayat yang keempat. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonoan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Sebuah video sosial eksperimen menunjukkan bahwa manusia begitu mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Seseorang dapat dengan mudah memiliki kebiasaan baru begitu berada di lingkungan yang baru. Fenomena ini terjadi karena natur manusia sebagai makhluk sosial. Manusia ogah hidup sendiri dan terasing. Karena itu, manusia akan mengikuti perilaku mayoritas sebuah kelompok sebagai bentuk pertahanan hidup. Pergumulan inilah yang sedang dihadapi jemaat-jemaat yang disapa Petrus melalui suratnya. Mayoritas dari mereka adalah perantau. Ada kebimbangan dalam diri mereka untuk terus hidup sesuai kehendak Tuhan. Lingkungan di mana mereka tinggal begitu akrab dengan perilaku-perilaku yang tidak senonoh. Mereka dianggap sebagai orang aneh karena tidak ikut mencemplungkan diri dalam kubangan ketidaksenonohan. Petrus menyapa untuk meneguhkan pilihan mereka. Menjadi pengikut Kristus memang menuntut keberanian tampil beda di tengah dunia. Ketika naluri manusiawi mendorong kita untuk mengikuti kebiasaan lingkungan, Petrus mengajak jemaat untuk mengingat Kristus yang sudah menderita secara jasmani. Kita tidak aneh sendirian. Ada Kristus yang sudah menjadi teladan pembeda di tengah dunia. Saat ini kita pun hidup di lingkungan serupa. Banyak perbuatan tidak baik, bahkan pelanggaran yang dianggap lumrah dan menjadi perilaku mayoritas. Beranilah untuk tetap berbeda. Saat bimbang, ingat dan berdoalah pada Kristus yang telah menjadi pembeda di tengah dunia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan ini Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu ini kami diajar untuk berani tampil beda Tuhan, tidak ikut serta mencemplungkan diri dalam kubangan ketidaksenonohan dunia, tidak ikut arus dunia ini Tuhan yang pada ujung-ujungnya berakhir pada maut, dan juga kami tetap hidup kudus, hidup seturut dengan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, tidak melenceng ke kanan ataupun ke kiri. Berikan kekuatan bagi kami untuk mampu hidup menurut dengan kehendak-Mu Tuhan, sehingga kami dapat mengalahkan setiap kedagingan dalam diri kami dan dapat hidup seperti yang Engkau mau dalam seluruh kehidupan kami ini. Tuhan, jika sebentar kami akan kembali memulai aktivitas kami, kiranya Tuhan Yesus yang pimpin sertai supaya setiap langkah hidup kami dijauhkan dari segala macam mara bahaya yang mengganggu kami, dan kiranya Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kami supaya dapat seturut dengan rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.